Gimana kalau konflik modern yang kita lihat sekarang ini ternyata udah diramalkan dari berabad-abad yang lalu? Hari ini, kita akan coba bedah gagasan persis seperti itu, lewat pandangan dunia yang disajikan dalam buku Aceh, Epicentrum Islam Dunia Melayu. Oke, semuanya berawal dari sini. Dari sebuah peristiwa yang mengguncang dunia. Penulis buku ini memakai serangan 7 Oktober 2023 yang mereka sebut sebagai Taufan Al-Aqsa sebagai titik awal untuk membangun sebuah argumen yang jauh lebih besar. Jadi, menurut si penulis, serangan 7 Oktober itu bukan sekedar peristiwa geopolitik biasa. Ini adalah pertempuran yang punya kaitan langsung dengan eskatologi Islam, atau gampangnya, keyakinan tentang akhir zaman. Mereka melihatnya sebagai bagian dari konflik yang sudah dinubuatkan dan berjalan selama ratusan tahun. Terus, gimana ceritanya sebuah peristiwa modern bisa nyambung sama nubuatan kuno? Nah, semuanya berawal dari satu gagasan. Ide tentang pusat kekuatan atau epicentrum dalam dunia Islam. Konsep epicentrum ini penting banget buat kita pahami. Anggap aja kayak jantungnya peradaban Islam di suatu masa. Dari sinilah pusat politik, agama, dan budaya itu memancar ke seluruh dunia. Nah, buku ini berpendapat kalau epicentrum ini tuh nggak statis. Dia pindah-pindah dari zaman ke zaman ngikutin pasang surutnya dinasti-dinasti besar. Perjalanan kita mulai dari kekhalifahan Umayyah. Setelah zaman Nabi, ekspansi mereka itu luar biasa cepat, sampai berhasil membangun salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia. Dan dari ibu kota mereka di Damaskus, Bani Umayyah menguasai sebuah kekaisaran raksasa yang membentang dari Spanyol sampai ke Persia. Tapi, ya namanya juga kekaisaran kan, nggak ada yang abadi. Kekuasaan Umayyah akhirnya runtuh dan episentrumnya pun bergeser saat dinasti Abbasiyah mengambil alih panggung. Episentrumnya pindah ke Baghdad, yang kemudian jadi pusat peradaban dunia untuk sains, budaya, dan filsafat selama zaman keemasannya. Pergeseran-pergeseran epicentrum inilah yang, menurut penulis, membawa kita ke satu titik konflik utama. Sebuah benturan peradaban yang panjang banget, dan pusat dari semuanya, kota suci, Yerusalem. Penulis memetakan perjuangan memperebutkan Yerusalem selama berabad-abad. Coba perhatikan titik-titik penting ini. Mulai dari direbutnya kota itu oleh pasukan salib tahun 1099, pembebasan oleh Salahuddin, sampai ke era modern seperti Deklarasi Balfour dan berdirinya negara Israel pada 1948. Dari sudut pandang buku ini, semua peristiwa ini adalah babak-babak dalam satu cerita besar yang saling nyambung. Nah, disinilah konfliknya jadi lebih dari sekedar pertempuran fisik. Penulis menyoroti kontras moral lewat dialog ini. Di satu sisi ada raja pasukan salib yang kalah dan ngira bakal dibalas dendam. Di sisi lain, Salahuddin justru menjamin keselamatan. Ini seolah-olah membingkai perang sebagai pertarungan nilai. Jawaban dari penulis, setelah perang salib, senjata barunya bukan lagi pedang, tapi pena. Betul, pena. Konfliknya bergeser dari medan perang fisik ke medan perang gagasan. Perang intelektual ini mengambil bentuk yang disebut orientalisme. Menurut penulis, ini bukan sekedar studi akademis tentang Timur loh, tapi sebuah alat yang dipakai Barat untuk memahami dan, pada akhirnya, mengontrol dunia Islam. Penulis mengkategorikan para sarjana Barat ini ke dalam 3 kelompok. Ada yang memusuhi dan menggunakan pengetahuannya untuk menaklukkan, ada yang bias dan sengaja salah menafsirkan, dan ada sebagian kecil yang tulus, yang benar-benar berusaha untuk memahami. Periode tekanan intelektual dan kolonial inilah yang, menurut argumen buku ini, menyebabkan kemunduran dan hilangnya otoritas politik Islam yang bersatu. Penulis bahkan menunjuk satu tanggal spesifik, pembubaran kekhalifahan Utsmaniyah sebagai momen di mana komunitas Islam global kehilangan epicentrum terakhirnya. Tapi, di tengah kemunduran ini, penulis menunjuk pada sebuah nubuatan sebagai sumber harapan, janji tentang datangnya seorang mujadid atau pembaharu setiap 100 tahun untuk menghidupkan kembali agama. Dan ini yang membawa kita kembali ke masa kini. Penulis mencatat bahwa tahun 2024 menandai tepat 100 tahun sejak jatuhnya kekhalifahan. Menurut pembuatan ini, kita sekarang berada di titik balik yang krusial, di ambang siklus kebangkitan kembali. Oke, jadi kalau kebangkitan itu memang sudah dinubuatkan, di mana penulis percaya epicentrum berikutnya akan berada, khususnya untuk dunia Melayu. Penulis bilang kalau ide-ide hebat aja tuh nggak cukup. Mereka butuh pusat politik dan geografis untuk bisa jadi kenyataan. Penulis berpendapat bahwa epicentrum berikutnya untuk dunia Melayu haruslah sebuah wilayah yang punya warisan peradaban Islam yang kuat di Asia Tenggara.
Dan, seperti yang bisa kita tebak dari judulnya, mereka punya satu tempat spesifik dalam pikiran. Dan inilah tesis utamanya. Penulis menyerukan agar Aceh Darussalam diposisikan kembali sebagai epicentrum Islam untuk dunia Melayu. Mereka berargumen bahwa sejarah Aceh sebagai serambi Mekah memberinya legitimasi yang unik untuk memimpin kebangkitan peradaban ini. Pada akhirnya, buku ini menawarkan sebuah kacamata yang berbeda untuk melihat dunia. Kacamata yang menggabungkan sejarah, peristiwa terkini, dan nubuatan. Ini meninggalkan kita dengan pertanyaan yang kuat. Bagaimana pemahaman kita tentang dunia berubah ketika kita melihatnya melalui kerangka seperti ini?